Halo sahabat DBSMB, balik lagi bersama aku Dini Cahaya di podcast DBSMB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan narasumber yang luar biasa, salah satu alumni dari program studi yang ada di DBSMB. Akan sharing tentang pengalamannya selama kuliah, tentang bagaimana pengalamannya selama magang dan lain sebagainya. Ada juga pesan nanti di akhir, jadi tonton videonya sampai akhir harus, oke? Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja panggil narasumber kita pada kesempatan hari ini. Halo Mas Yusuf. Halo sahabat DBSMB. Gimana kabarnya Mas? Kabar baik. Oke, jadi boleh diperkenalkan dulu Mas Yusuf ini dari nama dulu, terus angkatan, juga jurusan dan pekerjaan Mas. Oke. Saya Yusuf Hermawan, saya angkatan 2016 untuk D3 pariwisata dulu sebelumnya, terus sekarang jadi D4 bis perjalanan wisata. D4 BPW itu saya angkatan 2019 dan lulus 2021 kemarin. Terus saya belum bekerja, saya berencana untuk melanjutkan di S2 Magister Kajian Pariwisata UGM. Luar biasa ya, mau melanjutkan S2. Sepertinya Mas Yusuf ini sangat ambisius ya. Iya nggak sih Mas? Mungkin ya. Oke, jadi kita akan lanjut. Kita akan gali-gali pengalamannya selama magang atau selama berkuliah dulu. Selama berkuliah jadi mahasiswa BPW. Boleh di-sharing Mas pengalamannya biar mahasiswa BPW yang ada di rumah bisa lebih mendalami apa sih yang harus disiapkan gitu Mas. Oke, kalau pengalaman saya pribadi dulu waktu SMA kan saya dari SMA swasta yang tidak begitu terkenal, terus nilainya juga pas-pasan, hampir nggak naik kelas juga. Terus waktu diterima di UGM tuh saya jujur minder, kaget, minder, bisa nggak ya saya berkolaborasi sama teman-teman yang tentunya lebih pintar-pintar kan. Terus saya mikir, saya cari celah, oh saya jadi yang berbeda aja. Karena kalau saya jadi yang sama, saya pasti kalah dalam berkompetisi. Saya jadi yang berbeda dengan apa? Saya mengambil UKM selam. Saya penyelam, kemudian saya meneliti tentang pariwisata bahari dan diving. Jadi di situ saya hampir bisa dibilang angkatan sebelumnya dan angkatan saya nggak ada yang menyelam. Jadi kalau dosen itu meneliti tentang konservasi pesisir atau pariwisata bahari, biasanya saya diajak. Nah, dengan di situ kan saya nggak perlu berkompetisi nih. Saya hanya jadi perlu yang berbeda aja. Jadi untuk teman-teman yang keterima UGM dari sekolah yang nggak begitu terkenal, nggak usah minder, nyantai aja. Jadi yang berbeda itu cukup. Bener banget guys, jadi yang berbeda itu lebih penting daripada sama tapi kita berlomba-lomba dan kita nggak tahu kita bisa apa enggak. Sebenarnya bukan jangan menjadi berbeda, tapi berbeda itu nggak masalah ya, karena berbeda itu juga indah, tergantung kita optimismenya, juga semangatnya, seperti itu. Ternyata Mas Yusuf adalah penyelam guys, itu sih fun fact sekali untuk aku dan sahabat DBS di rumah juga. Terus kalau mengenai pengalaman magang nih Mas, karena tadi aku juga sudah melaksanakan podcast dengan Kaprodi di BPW, ternyata magangnya sangat luar biasa, nggak ada cuti magang ataupun istirahat magang. Gimana itu Mas? Magang saya yang pertama itu di Labuan Bajo. Wow. Saya diving juga, kemudian nemenin tamu untuk lihat komodo. Terus magang kedua itu ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Pulau Selayar. Itu juga sama, pariwisata bahari juga, saya diving. Terus magang yang ketiga sama, saya di Selayar juga. Cuma kadang teman-teman itu iri atau pingin, kok enak magangnya jalan-jalan ke tempat yang bagus-bagus. Cuma kan di situ magangnya, prosesnya itu yang nggak saya lihatkan ya di sosial media. Saya mulai ngangkatin tabung, benerin mesin, ngangkat kapal yang tenggelam, itu kan nggak semua orang bisa dan mampu. Nah jadi, tapi saya menemukan passion di situ. Jadi seberat apapun pekerjaan, saya tetap senang di situ dan nggak ngerasa itu berat. Bener Gitu. banget. Kalau pekerjaan walaupun ya agak susah atau agak sulit, kalau kita senang pasti akan terbayar juga. Jadi itu adalah pengalaman magang. Ternyata Mas Yusuf juga udah kemana-mana ya. Ternyata di Labuan Bajo juga. Tadi ada juga Sulawesi juga. Pasti pengalamannya juga sangat luar biasa. Nah sebelum magang nih, magang itu kan juga merupakan sebuah program yang ada di BPW. Dan setelah itu pasti akan ada yang namanya tugas akhir. Bisa di-sharing Mas tentang kesulitannya saat menghadapi atau menyelesaikan TA ini, agar juga mahasiswa BPW juga siap-siap biar nggak kaget gitu. Biar nggak kaget. Oke, saya bikin kaget dulu. Tugas akhir saya itu 240 lembar.
Saya kaget. Judulnya Perancangan Kawasan dan Manajemen Guideline di Marine Park, Sulawesi Selatan. Kebetulan pada saat itu dosennya memang ketat dalam penulisan dan hasilnya juga 240 lembar itu. Saya ngerasa awalnya kayaknya nggak bisa selesai deh. Kayaknya nggak mungkin selesai, tapi ternyata ya itu tadi, kembali ke passion. Kalau kita senang, pekerjaan berat itu nggak kerasa bahwa itu berat. Ya, tapi untungnya bisa selesai ya Mas. Ya, Pasti hasilnya juga luar biasa. Iya, alhamdulillah dapat A. Alhamdulillah sekali. Terus kalau tentang yang didapat setelah lulus, ataukah setelah lulus dapat informasi yang lebih lagi mengenai pas Mas Yusuf kuliah, jadi apa Mas, tentang apa yang didapatkan setelah lulus kuliah? Setelah lulus kuliah yang saya dapatkan itu, saya bersyukur sekali bisa masuk di sekolah vokasi, karena selain saya bisa belajar teori, saya juga bisa lebih tahu tentang praktek. Jadi teori itu bisa relevan nggak sih di masyarakat? Saya kan juga kebetulan sempat membimbing desa wisata juga. Jadi sebenarnya kita sebagai mahasiswa sekolah vokasi itu lebih bisa menyederhanakan bahasa-bahasa yang ada di kelas kepada masyarakat. Masyarakat kan gimana caranya kita bisa memberikan bahasa yang sederhana, bisa mereka mengerti, dan akhirnya bisa mereka lakukan apa yang jadi teori di kelas. Nah, sekolah vokasi ini sangat membantu untuk menerjemahkan itu semua. Jadi Mas Yusuf ini juga tipe orang yang lebih suka praktek daripada teori? Suka dua-duanya sih, balance sih. Cuma ya itu, kembali menyederhanakan teori supaya relevan di masyarakat. Kayaknya memang sekolah vokasi ini cocok untuk para mahasiswa atau pelajar yang pengen lebih di prakteknya, termasuk saya. Soalnya saya juga seneng, soalnya banyak prakteknya dan kita bisa terjun langsung gitu loh Mas. Kita makin paham ini bagaimana, ya nggak cuma teori, kita nggak cuma baca buku, nggak cuma mempelajari di buku aja, tapi kita literally praktek. Jadi tahu gitu loh. Terus karena kita juga ada musibah ya, mungkin seluruh dunia juga mengalami tentang corona ini, tiba-tiba datang aja di kehidupan kita. Apa sih Mas tantangannya selama masa pandemi ini? Mungkin ada di aspek pekerjaan atau pas berkuliah juga. Mas Yusuf ini pas masa pandemi datang juga masih kuliah? Pas pandemi datang ya masih kuliah. Nah, itu apa Mas tantangannya? Kalau tantangan, sebenarnya saya orang yang cukup optimis, jadi saya nggak lihat tantangannya. Saya justru malah senang karena saya kan mendalami special interest tourism. Jadi dengan adanya pandemi ini kita lebih perhatian lagi terhadap carrying capacity atau pembatasan jumlah wisatawan. Selain kaitannya dengan pandemi, jaga jarak, itu juga sangat bagus untuk lingkungan. Kemudian pandemi ini juga kita makin sadar bahwa kalau kita jalan-jalan bawa tumbler sendiri nih, jangan nyampah di mana-mana gitu-gitu, malah makin wisatawan ini kan malah makin teredukasi dengan adanya pandemi. Kan kalau dulu mungkin kita bisa tuker-tukeran ini botol dan lain sebagainya, sekarang kan lebih higienis, semua bawa sendiri, jadi lebih mengurangi sampah gitu sih. Bener banget, jadi pandemi ini walaupun dampaknya luar biasa, tapi memberi sedikit sisi positif juga ya. Kita lebih aware tentang kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Kita juga bisa beradaptasi, kita harus adaptif tentang apa sih tiba-tiba muncul corona, jadi kita harus ngapain nih? Ya kita harus beradaptasi dengan teknologi yang sudah ada. Nah untungnya kita ada di era globalisasi dan teknologi ya Mas, bisa jadi penolong juga. Terus Mas Yusuf tadi juga mention tentang tantangan, ternyata itu nggak dijadikan tantangan, tapi itu dijadikan acuan diri, ya kan Mas, untuk gimana nih aku bisa ngedapetin itu walaupun masih masa-masa corona. Luar biasa sekali Mas Yusuf ini, bisa jadi mentor juga. Terus tentang pesannya nih Mas, pesan untuk anak-anak kuliah bukan hanya di program studi pariwisata, tapi segala prodi yang ada di, nggak cuma DKM tapi ada di univ lainnya seperti di seluruh Indonesia. Apa pesannya Mas? Pesannya, pilih jurusan yang memang disenengin. Nggak usah mikir besok kerja apa, nggak usah mikir kerjaannya ada atau enggak. Karena kalau kita udah passion, udah senang, besok kerjaan tuh yang nyari kita kok. Yang penting di passion itu didalami bener-bener. Urusan kerjaan itu laku nggak laku, ada kerjaannya atau enggak, besok akan punah atau enggak,
pasti besok akan datang ya, rezekinya pasti ada. Iya, tergantung kita juga berusaha atau enggak. Terus nanti ini kan masih masa pandemi nih Mas. Mahasiswa itu biasanya suka terlena dengan adanya learning online. Ini gimana cara mengatasi dan pesannya untuk para mahasiswa yang sekarang lagi enjoy sekali mengalami online learning dan kayaknya udah nggak mau offline lagi, udah terlanjur nyaman. Gimana Mas? Waduh, kalau itu jujur saya nggak terlalu ngalamin itu karena kan kemarin saya waktu pandemi itu sudah di masa KKN dan nulis tugas akhir. Jadi untuk kemalasan untuk niat offline lagi yang kurang itu saya nggak tahu itu ininya gimana. Oh iya. Nah, tadi kalau di masalah online learning dan cara mengatasinya mungkin itu depends terhadap mahasiswa sendiri. Kita juga harus gak cuma pasrah kayaknya aku udah nyaman online, tapi kita juga harus memupuk rasa semangat untuk bertemu tatap muka ya Mas. Iya, betul. Begitu guys. Jadi itu tadi wawancara dengan Mas Yusuf mengenai kesan, pesan dan pengalaman juga ya Mas selama berkuliah dan juga magangnya yang luar biasa itu, dan juga ternyata Mas Yusuf ini adalah seorang penyelam. Iya. Senang menyelam yang luar biasa. Soalnya saya juga tidak sering menemui penyelam. Jadi kayaknya ini pekerjaan yang istimewa. Padahal nenek moyang kita seorang pelaut. Oh, itu kan lagu Mas. Lucu Mas Yusuf ya. Oke, jadi itu saja informasi pada kesempatan kali ini. Harapannya semoga kalian untuk mahasiswa BPW, mahasiswa pariwisata di seluruh Indonesia dan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia maupun dunia bisa mendapatkan insight baru, informasi baru dari Mas Yusuf. Kita juga berterima kasih kepada Mas Yusuf yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing dengan kita. Oke, baik teman-teman dan sahabat DBS di rumah, jangan lupa terus pantau konten kita karena kita akan terus berinovasi, kita akan terus memunculkan konten-konten baru yang inovatif juga, memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan tentunya sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya ketika kalian akan menjalani sebagai seorang mahasiswa. Baik, cukup sampai di sini saja. Semoga kalian enjoy dan sampai jumpa di konten selanjutnya.